Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Roni di satu masuk sama pada video kemarin juga saya sampaikan bahwa benda itu adalah sebagai akibat adanya daya yang ada pada benda. Ada daya, jadi daya itu sendiri beberapa macam. Sampaikan ada yang disebutkan ada yang daya berat. Apa itu daya berat? Itu daya yang dimiliki oleh benda, dimiliki oleh benda kedudukannya terhadap pusat gravitasi. Dalam hal ini adalah kemarin pada video ini juga saya sampaikan arahnya itu selalu menuju ke pusat atau ke jadi kemarin juga kemudian yang berikutnya adalah gaya normal. Apa sih yang dimaksud dengan gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang oleh karena benda tersebut terletak pada permukaan lantai dan selama benda tersebut akan atau sedang bergerak. Jadi arah dari gaya normal, itu adalah melawan arah gerakan benda. Mohon maaf, saya keliru, bukan gaya normal, tapi akan gaya biasa. Maaf sekali lagi, ini saya revisi gaya. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang dimiliki oleh benda yang arahnya tegak lurus terhadap permukaan benda mana benda tersebut berada. Jadi kalau tadi yang gaya gesek itu digunakan biasanya pakai FD sama dengan koefisien pekasaran permukaan dibandingkan dengan gaya normal itu sendiri adalah dibandingkan oleh benda yang arahnya takut terhadap benda saya tambahin lagi terkait dengan gaya normal atau N, gaya normal atau N. Terkait gaya normal atau N, gaya normal besar saya dulu ini aja. Gaya normal atau N besarnya
adalah tergantung dari kedudukan benda dan tegak lurus ya terhadap permukaan lantai di mana benda tersebut berada. Contohnya kalau memang seperti ini ya, ini ada permukaan lantai, di sini ada benda. Ini. Maka ini ada gaya berat ya tadi benda. Misalnya adalah W sama dengan massa benda kali dengan 4. Nah, di sini akan ini gaya normal. Gaya normal seperti tadi yang saya sampaikan yaitu arahnya ke atas tegak lurus terhadap permukaan. Kalau seperti ini besarnya gaya normal adalah F ya, karena ini benda itu tidak bergerak ya, naik dan turun, maka harus disesuaikan dengan rumusan yang pertama. Rumusan pertama ngomong yaitu sigma F sama dengan 0 karena ini adalah setara W satu W sama dengan 0. Nah, kalau arah komponen gaya ini nanti ke atas, kalau bawah ini. Nah, kemudian kalau yang kita amati misalkan Y, ya, karena misalkan benda itu bergerak ke kanan, maka kalau benda ini bergerak ke kanan itu positif, tapi kalau bergerak ke kiri itu negatif. Itu bukan yang berarti kita selesaikan dengan maka ya kita bisa N itu kan arahnya ke atas, kurangi dengan W yang arahnya ke bawah, sudah tidak ada lagi ya, maka sama dengan ya, sama dengan W sama dengan N kali. Kalau misalkan seperti ini ada benda, kemudian ini ada gaya ke atas, ditarik oleh misalkan vektor, maka benda ini berada pasti memiliki gaya berat yang kemudian ada gaya normal. Gaya normalnya kita tahu ya, normal misalnya berapa ya, ini karena F itu miring maka harus apa namanya terhadap sumber itu berapa, banyak itu berapa. Nah ini ya, jadi berarti F F kali kosinus alfa. Kemudian ini itu adalah besarnya FB F minus alfa. Ya. Nah, kalau seperti ini kita fokus ke sigma F-nya, komponen gaya-gaya yang bekerja pada sini. Maka dari sini sigma F-nya sama dengan 0. Nah, itu yang positif N plus F minus alfa, D adalah 2 ya, sama dengan 0. Maka adalah N sama dengan D F alfa. Gaya normal itu ya tergantung dari gaya dapat tersebut. Jadi kalau N sama dengan, tapi kalau bentuknya seperti ini kan gaya normal.
Kasus lainnya. Kasus lainnya. Ya. Kasus lainnya misalkan bendanya berada di atas lantai yang miring. Ini posisinya misalkan alfa. Ini ada bendanya. Kemudian ini ada gaya ke atas, ya, gaya ke atas. Kemudian ada gaya berat yang arahnya selalu ke bawah. Oke, sama dengan M kali. Nah, ini tentunya ada gaya normal seperti yang tadi saya sampaikan. Gaya normal adalah tegak lurus ya. Terhadap kedudukan benda yang jadi normal ini tegak lurus kan, ini normal. Ya. Oke, seperti ini. Nah, karena W-nya yang miring terhadap lantai, maka W-nya yang diuraikan. Nah, ini yang ke sini adalah W sinus alfa, sedangkan yang ke sini adalah W kosinus alfa. Kenapa sih Pak ini kok ke sini Kang kosinus? Ya karena sudut yang di sini itu pasti sama dengan sudut yang di sini. Ya sama dengan. Maka yang sisi menjadi W cos, yang sini menjadi W sinus alfa. Kemudian kita fokus ya karena dari persamaan ini ini adalah yang miring ini, maka karena bendanya tidak naik dan tidak turun, maka kita tadi memakai non yang non n itu positif karena dia naik ya, ke atas, n dikurangi b kosinus alfa sama dengan tidak ada lagi yang komponen y sama dengan a n sama dengan w itu ya. Bagaimana mahasiswa ya masih bisa kita lanjutkan pada pagi ini. Nah, kemudian tadi saya menyinggung gaya tadi sudah ya definisinya. Gaya gesek itu dirumuskan besarnya adalah koefisien gesek ya dikalikan dengan gaya normal. Kan sudah tergantung ya seperti apa. Ini contoh kalau posisinya seperti ini. Ya. Oke, ini kok terlalu tebal, saya buka dulu. Ya. Ini, oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, mu ini koefisien gesek namanya. Koefisien gesek. Kalau benda itu belum bergerak atau akan bergerak itu namanya koefisien gesek ya statis S ya mu S statis. Kemudian kalau misalkan bendanya sudah bergerak maka dengan mu kinetis. Nah, dalam beberapa kejadian bahwa itu besar atau paling tinggi ya sama dengan. Kenapa? Karena kalau benda tidak bergerak itu gesekannya semakin. Kalau makanya koefisiennya besar kalau benda itu masih bergerak. Ya. Dan berikutnya ya setelah itu yaitu apa namanya setelah ada gaya gesek maka kita menggunakan gaya. Nah kemudian kita lihat pada kasus yang tadi misalkan yang
misalkan bentuknya seperti ini, nah, gaya geseknya terus berapa? Nah, gaya gesek itu kan kalau gayanya akan bergerak atau misalnya dia sudah bergerak. Oke, saya apa namanya gambar. Oke, saya yang bergerak ya. Jadi misalkan ini ya, ini ada benda, oke ya. Kemudian apa kalau benda berada di atas permukaan air, maka ini ada besarnya gaya berat, ada kemudian ada gaya normal yang menuju ke A. Misalkan ini ada yang menarik ya, menariknya adalah seperti ini, tegak lurus. Maka kalau seperti ini ternyata bendanya sudah bergerak atau akan bergerak, misalkan ke kanan ya, arah kanan, berarti dia sudah memiliki percepatan, maka besarnya gaya gesek itu selalu melawan dan arah gerakan benda. Ya, gerakan benda itu kan ke kanan, maka dia akan ke yang besarnya adalah karena ini sudah bergerak, ya Fb sama dengan mu kinetis dikalikan. Kalau seperti ini bagaimana? Yang sungguh kan dengan karena tidak naik ke atas dan tidak ke bawah, kan gerakannya kan kanan nih. Berarti yang sungguh memakai hukum Newton yang pertama. Oke. Ya, Newton yang pertama seperti ini, maka positif B sama dengan 0, maka sama dengan B sama dengan M kali gravitasi. Nah, kemudian sekarang kita fokus ke sini. Karena bendanya akan bergerak atau sudah bergerak, dalam kasus adalah tekanan, maka tidak ada sigma Fx itu sama dengan 0. Jadi sudah bergerak, yaitu maka menjadi seperti ini. Nah, kemudian seluruh komponen gaya yang searah dengan gerakan benda itu yang positif. Jadi ini positif. F ya, Fg negatif karena melawan dari arah gerakan benda. Ya, sama dengan ada lagi ya, M kali A. Dan F Fg-nya sendiri adalah mu kali N ya, sama dengan M kali A. Maka A adalah gaya ukuran gaya gesek ya, dibagi dengan M. Nah, kalau misalkan gayanya tidak lurus seperti ini, tapi miring. Nah, kalau miring ya, kalau miring ya, gayanya miring ini adalah alfa, sedangkan ini F kosinus alfa. Ini diuraikan menjadi F sinus alfa. Kemudian ini ada gaya berat. Ya. Ya, ini ada gaya. Misalkan bendanya sudah bergerak ke kanan, maka dengan cara yang tadi, yang ini kita selesaikan dengan rumusan yang pertama. Itu apa? Fy sama dengan 0, berarti N plus F minus alpha kurangi Y sama dengan 0. Maka X dengan W dikurangi F minus
alfa. Nah ini. Kemudian yang sigma Fx itu tidak pakai 0 karena sudah bergerak. Kita selesaikan dengan hukum Newton yang kedua, yaitu sama dengan M kali A. Nah, kemudian yang searah dengan gerakan benda itu positif. Jadi apa? F cos, ya jangan F ini, F harus diuraikan. F cos minus alfa dikurangi maaf. Ini berarti ada gesekan besar Fj sama dengan mu kali n. Berarti ini kurangi Fj ya, sama dengan kali A. Maka ya, F cosinus alpha minus mu k kali n sama dengan F kali A. Maka A itu sama dengan F cosinus alpha minus mu k kali n per kali n ya, per n. Kemudian yang berikutnya adalah kalau misalkan kalau misalkan di bidang miring seperti ini misalnya ya, yang ini misalkan alfa, ini ada gaya ini ya, ini didorong ke sana misalkan F ya, didorong ke bawah. Nah, berarti apa? Ini kemungkinan sudah bergerak nih bendanya ya ke bawah sana. Kemudian karena bendanya bergerak ke sana, maka Fg-nya adalah perlawanan mu k kali n. Nah, kemudian ini selalu ada gaya berat yang arahnya menuju ke bawah. Oke. Kemudian karena W-nya miring terhadap lingkungan lain, maka kita uraikan. Nah ini yaitu W cosinus alpha yang ke sini, W minus alpha. Kemudian ada gaya normal ke atas ya, gaya normal itu selalu tegak lurus dengan permukaan lantai. Maka yang pertama kita harus menyelesaikan dengan hukum Newton yang pertama, yaitu yang terhadap sumbu X sumbu Y. Maka sigma Fy dengan 0. Tapi kalau kita lihat n adalah ke atas ya, kemudian ada lagi ya, W cosinus alpha sama dengan 0, maka n sama dengan W cosinus alpha. Oke. Berikutnya yang sumbu X karena sudah bergerak yaitu ke bawah, bukan sama dengan 0 lagi, Fx sama dengan m kali A. Nah, yang searah ya, karena kalau sudah memakai aplikasi dari hukum Newton kedua, komponen gaya yang searah dengan gerakan benda itu yang positif. Nah, tapi kalau memakai aplikasi hukum Newton yang pertama, pokoknya ke atas itu positif, ini enggak, yang searah karena aplikasinya menggunakan hukum Newton yang kedua. Berarti yang positif apa saja? F plus B minus alpha, nah, kurangi gaya gesek ya, sama dengan m kali A. Maka A sama dengan F plus B itu adalah m kali G kali sinus alpha. Gaya gesek adalah mu kinetis kali dengan normal. Coba mahasiswa berlatih
Loh Pak, kalau misalkan ini adalah saya ganti, misalkan F-nya itu saya dorong ke atas, ya monggo saja. Dan misalkan sudah bergerak, misalkan, berarti F-nya ke atas sudah bergerak, kemudian A-nya juga sudah bergerak. Ya berarti Anda harus tadi ya, ini akan berbeda hasilnya. Terima kasih, itu saja. Oh ya, satu lagi. Jadi selain gaya itu bisa bergerak karena ada gaya itu sendiri, ada karena gaya berat, ada karena gaya normal, ada gaya gesek, ada satu lagi yang namanya gaya sentrifugal. Tapi untuk semester antara kita tidak membahas hal tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.